Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalawat kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita bacakan, kita sampaikan dan kita panjatkan kehadirat junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup surau 11 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita jalani dalam masa tauhid wujudi, mengenal aku pada wujud dia, berwujud kepada jiwa dan raga. Mengenal aku tiadalah aku tanpa dia menjadi aku. Kalam ini cukup menarik buat kita. Bahasa ketuhanan adalah tingkat bahasa, sifat bahasa atau kalam yang dikalamkan seperti munajat. Munajat ini adalah sebuah kata dalam ibarat ketuhanan. Kalau bahasa makna ini dizahirkan, maka bahasa itu hanya bisa diterjemahkan oleh jiwa kita. Di dalam hal ini, mengenal aku adalah setelah terjadinya aku. Tidak mungkin aku ada sebelum dia ada. Dia terlebih dahulu ada. Kenapa dikatakan dia dahulu ada? Dia adalah sebutan kepada Tuhan yang tak bernama. Dia adalah junjungan yang tidak boleh dikatakan dia di mana. Dia adalah sesuatu rahasia yang tidak boleh kita tahu dia siapa. Dia hanya boleh sebatas ada. Untuk itu, kita memahami kembali ada lagi Tuhan berbentuk ketuhanan. Ini yang dikatakan sifat Tuhan. Bersifat aku kepada Tuhan. Inilah yang disampaikan dalam bentuk Tuhan segalanya bagi sekalian alam. Berbeda dengan Tuhan aku pada diriku adalah dia yang tak terhingga. Dia ini termakum kepada dua kodrat. Pertama, termakum kepada dia yang nyata sebagai Tuhan dari sekalian alam. Apa itu Tuhan sekalian alam? Yaitu kalimat yang disembunyikan, kata dia yaitu kalimat hakikat. Mana yang dikatakan kalimat hakikat? Yaitu kalimat yang tenggelam. Huruf yang tenggelam disebut dengan batin yang tenggelam.
Mana dia yang dikatakan batin tenggelam? Dalam ejaan kata Allah ada waw, disebut ada, dilihat tidak ada. Ini namanya tenggelam. Tenggelam itu disebut dengan hakikat. Ini yang dia yang sebut wa. Nah, wa itu kita sama-sama sudah tahu bahwasan itu adalah kata yang berartikan dia. Tetapi hakikat itu adalah siapa hakikat itu sebetulnya? Kalau mencari hakikat yang sebenarnya itu disebut dengan hakiki. Siapa hakiki di balik hakikat yang dia tenggelam itu? Inilah yang dikatakan dia yang tak terhingga. Mana dia yang tak terhingga? Adalah domah-u atau batin wujud tertinggi. Yang terwujud rahasia tertinggi adalah hu, yaitu domah. Hu ini dikatakan sifat domah. Domah ini adalah dia disebut hu. Berarti kita sudah dapat dua dia. Dia pada nyata terlihat Tuhan bagi sekalian alam, dan dia tak terhingga yang menjadikan dia Tuhan sekalian alam. Ini adalah hu, sementara yang terlihat adalah wa. Kalau ini menyatu, maka dia akan menjadi huwa. Huwa inilah yang akan menjadikan aku. Bagaimana dia tak terhingga itu bisa mengalirkan semua kebutuhan dia, Tuhan yang menjadi Rabbil Alamin. Maka setelah sempurna dia yang terlihat atau wa, maka dia akan bernama aku. Aku itulah yang sejatinya yang akan datang, yang tak terhingga, yaitu menjadi aku pada dia. Ini yang dinamakan huwa. Huwa itu adalah satu kesatuan dia, yang terlihat dengan yang tak terlihat, yang terhingga dengan yang tak terhingga. Ini yang kita lihat pada surat Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Artinya, kalau sudah dia padamu, maka kamu adalah aku. Inilah yang dikatakan aku. Akan muncul aku itu setelah dia wa itu. Waw yang tenggelam di dalam kalam Allah itu akan sempurna. Sudah lengkap semuanya, barulah dia bernama aku. Akulah Tuhan oleh sekalian alam. Itulah waw atau dia yang tenggelam di dalam huruf, sehingga dia yang memiliki nama Allah. Kalau orang menyebut nama Allah tapi dia tidak mengerti tentang dia di balik huruf waw tadi, dibaca ada, dilihat tidak ada. Kalau dia tidak menuju kepada dia yang tenggelam, maka orang itu telah menyembah tulisan. Nah, untuk itu kita paham kembali pada hakiki waw tadi adalah hu. Hu adalah batin tertinggi, disebut dengan domah. Domah ini apa? Domah ini adalah huruf yang sama bentuknya dengan waw. Sama sekali. Mirip betul. Kalau orang dahulu bilang waw kecil dengan waw besar. Nah, waw besar itu pada Allah. Wawnya memang besar. Tapi kita lihat di atas tulisan Allah itu ada di ha itu ada angka 9 berupa waw. Gak bisa dia sebesar huruf. Itu dinamakan waw kecil. Nah, kalau waw besar itu maha besar, berarti waw kecil itu dia maha esa. Itulah yang dikatakan dia yang tak terhingga. Inilah satu kesatuan, menyatunya dua domah tadi. Dia yang terlihat dengan dia yang tak terlihat. Ini adalah satu kesatuan yang disebut dengan perjalanan kasroh, miring. Miringnya apa? Dia dilahirkan dari domah. Domah itu bulat tandanya dulu, baru miring ke bawahnya, seperti angka 9 atau waw. Artinya yang miring itu adalah mengalir, dan waw itu yang bulat itu pada domah itu artinya sukun. Sukun itu bagi aku bukan diri sukun,
Sukun itu bagi aku disebut dengan alam abadi, yaitu turun dari alam abadi rahasiaku. Nah, inilah yang harus kita pahami. Tetapi jemaah, begitupun yang kita sampaikan itu tentang aku, tentang dia dan dia yang berwujud akan aku, ini tidak mudah dapatnya. Perlulah suatu izin. Izin itu artinya apa? Orang yang boleh tahu, orang yang akan merasakan, orang yang akan menikmati, orang yang akan paham setelah orang itu mendapatkan aliran hikmah. Aliran hikmah artinya makna. Kalau orang-orang itu belum dialiri oleh makna atau hikmah, maka dia tidak akan pernah tahu, dia tidak akan pernah merasakan, dan dia tidak akan pernah mengalami. Itu yang dikatakan Al-Baqarah ayat 269. Aku hanya memberikan hikmah kepada orang yang ku kehendaki. Ternyata untuk tahu Tuhan saja harus izin Tuhan, apalagi tahu tentang dia dan aku, harus mendapatkan wujud izin itu sendiri. Mana wujud izin batu sendiri? Itulah sir U. U itu rahasia U. U itu adalah suatu batin rahasia, yang mana kalau dia sudah mengalir kepada jiwa, baru jiwa itu paham mana yang harus dijadikan Muhammad pada diri, mana yang harus susunannya Allah, mana yang harus susunannya Nur, mana yang harus susunan zat, mana yang susunan batin, susunan sir, susunan kodrat. Semua dia akan tahu, dia paham dan mengerti. Tapi kalau belum datang aliran itu, belum dialiri oleh batin makna atau sir dari makna tadi, maka jiwa itu tidak akan pernah paham. Demikian pentingnya kita mendapatkan aliran dari sebuah makna tadi. Itulah saripati atau sarinya dari hakikat, yaitu hakiki hakikat adalah domah. Domah itu adalah sir batin, batin rahasia, yang mana itulah yang akan membuat kita bisa kalau dia sudah mengalir. Bagaimana mengalirnya? Dari mana mengalirnya? Bagaimana menggemanya? Bagaimana digemakan? Kepada apa tergemanya? Nanti di saat kalam sufi dibagikan, maka disitulah kamu harus menjadi aliran itu sendiri, dan di situ kamu akan mengerti nanti. Tapi sekarang kita akan bicara jabariyahnya. Jemaah yang dirahmati Allah, grup 11 yang dimuliakan Allah. Jadi dalam kita memahami tentang aku ini tidak akan pernah ada sebelum dia menjadi aku. Begitu juga sebaliknya, orang banyak mengenalkan ada kata bernama diri. Tidak akan pernah ada diri sebelum dia berdiri menjadi aku. Orang juga banyak yang berkata ruhani, tapi tidak akan pernah ada ruhani sebelum dia hidup menjadi aku. Inilah persoalannya. Sinilah letaknya kebenaran tadi. Makanya dari batin sir tertinggi adalah hu bernama dia, akan menuju dia yang zahir sebagai batin yang tenggelam. Maka dia muncul. Yang muncul ini siapa nanti? Batin tenggelam atau memang batin yang tersembunyi ini? Atau memang dia yang tak terhingga yang akan muncul? Kita lihat dalam perjalanan itu nanti. Jadi untuk hal demikian perlu kita memahami lebih dalam. Untuk mengatakan dia bernama Allah tidak bisa dikatakan, tidak bisa disampaikan dengan keputusan hati, memang harus dialami. Ternyata jemaah mengalami ini saja harus dengan pertolongannya sendiri. Tanpa pertolongan dia, tidak mungkin kita bisa merasakan, menikmati, dan menyaksikan keberadaan perjalanan dari wujud kepada kata, dari kata digemakan kepada batin sejati, batin sejati ditajalikan kepada jiwa, jiwa meleburkan kepada raga,
raga itu mewujudkan zahirnya. Ini harus betul-betul dinikmati perjalanan. Makanya diarahkan kepada jemaah, jangan kamu menjadi siapa-siapa, karena kamu bukan siapa-siapa, tapi menjadi jalanlah bagimu, menjadi sebuah jalan kamu. Dari siapa untuk siapa tidak perlu kamu tahu, nanti suatu saat akan tahu sendiri. Inilah yang diwajibkan setiap hari dikala kamu bangun tidur. Menjadilah ihdinas siratal mustaqim. Bagaimana kamu menjadi sebuah rahasia, yaitu sirat atau jalan yang lurus, jalan yang benar, tidak menjadi siapa-siapa. Nasirat mustaqim. Bagaimana kita menjadi manusia tersirat dengan cara kita melihat jalan dia kepada umatnya, jalan dia kepada umatnya, kitalah sebagai ma'rifatnya. Apa dikatakan ma'rifat? Umat melihat dia, dia melihat umat dalam wujud berbentuk aku. Hanya itulah batasan kita sebagai kodrat. Dengan demikian kita sudah mendapat menikmati kedatangan dia menuju umat, dan menikmati umat menuju dia dalam satu askor titik temu, yaitu wujud Allah. Inilah yang bernama Allah. Siapa? Adalah dia. Dia itu kalaulah sempurna menjadi wahwa, maka wahwa itulah aku yang akan menjadi aku nanti. Insya Allah dalam perjalanan ini, masa sempurna menyempurnakan dia pada dia yang menjadi Tuhan sekalian alam untuk sampai menjadi aku. Maka nanti Tuhanku adalah dia pada yang tak terhingga. Inilah yang dikatakan sir usir, yaitu sir pertama hu, yang kedua adalah aku, sir yang ketiga adalah dia yang Tuhan sekalian alam. Sementara sir awal hu adalah Tuhan bagiku. Tanpa al-hikmah, tanpa zat hikmah, tanpa sir hikmah, tanpa batin hikmah, tidak akan pernah kamu mengerti. Karena apa? Seseorang yang diberikan paham, dia tidak akan pernah bisa paham, tetapi kecuali menjadi paham itu sendiri. Maka kedatangan dialirkan kepadamu sebuah sir paham nanti, dia menuju suatu tempat pada dirimu sebagai jiwa raga, maka jiwa itu dia akan mengerti dan raga itu akan memperlihatkan. Insyaallah mari kita lakukan muzakarah. Salam muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik menyampaikan amanahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun wasahbi wal ikram, ya wal jalila wal ikram, wa tahirin wal mujahidin, amma ba'du. Ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Atas limpahan karunia, rahmat dan hidayahnya, serta dengan izinnya Allah juga kita dapat menjalankan amanah ini, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tak akan pernah dilupakan. Marilah kita sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabiullah, Nabi akhir zaman, Rasulullah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini kita bisa ketemu lagi dengan mursyid kita Syekh Nur Muhammad yang dalam keadaan sehat walafiat. Amin insyaallah. Sebelumnya kami sampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu sehat beserta keluarganya. Insyaallah. Bisa mendapatkan barokahnya. Amin. Insyaallah. Insyaallah. Baik, para jamaah sekalian, sebelum kita menanjak untuk mengenal lebih tahu lagi masa mengenal tauhidin menuju tauhidun, alangkah baiknya untuk kerangka pertanyaan untuk lebih jelas lagi, kami izinkan kepada Imam Hatib untuk menyampaikan untuk sekitar bayangan-bayangan untuk kita lebih jauh lagi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semoga sehat selalu ya. Insyaallah. Demikian juga para khalifah, para imam, semoga sehat selalu. Amin insyaallah. Sebagaimana telah disampaikan oleh guru musik kita, izinkanlah ayahanda saya memberi ringkasan sedikit walaupun sepatah dua patah kata. Insyaallah, silakan. Sebagaimana disampaikan oleh guru musik kita, bagaimana kita mengenal yang namanya aku adalah aku di dalam aku. Kita harus tahulah memahami dan memaknai apa yang dinamakan aku, yang dikalamkan dalam kata Allah. Sebagaimana seseorang kalau tidak memandang, dia mengkalamkan Allah, tidak memandang huwa, kata huwa yang tenggelam di dalam huruf waw, maka seorang itu menyembah tulisan atau memaknai tulisan saja, tidak memaknai apa yang dimaksud oleh kalam tersebut. Demikian juga sesuatu jiwa, kalaulah jiwa itu tidak mengalami dan merasakan gejolak-gejolak dari apa yang dialami dan diperjalankan, bagaimana kita harus menjadi jalan tersebut dan tenggelam di dalam kajian tersebut. Apabila seorang tidak tenggelam dalam kajian, maka seseorang itu tidaklah dikatakan sebagai jalan tersebut. Arifat telah mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal Tuhannya yang nyata, maka nyatalah dia. Disebut dia. Apa yang disebut dia? Huwa, alif domah u, itu adalah rahasia. Rahasia di balik rahasia, itulah yang dikatakan huwa. Apabila seorang tersebut dapat mengalami, merasakan, dan menikmati kata huwa tersebut dan mengalami dan merasuk dalam jiwanya, maka seorang itu bolehlah dikatakan tenggelam dalam wujud tersebut. Demikianlah yang dapat saya ulaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Lebih kurangnya saya minta maaf ayahanda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian yang disampaikan oleh Imam Khatib kita, beberapa poin yang kita simak. Silakan para jemaah, para imam, sementara masjid kita ada, jadi silakan yang ingin mempertajamkan lagi untuk mengenal lebih tahu sampai wujudnya. Jadi silakan mengangkat tangan untuk Insyaallah. menyampaikan, insyaallah. Insyaallah. Terima kasih Juru Tabligh. Alhamdulillah. Silakan Khalifah untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sentiasa sehat selalu berserta keluarga dan keluarga besar. Insyaallah. Insyaallah, alhamdulillah. Izin bertanya Buya. Insyaallah. Hu Tuhan bagi aku dan Hu Tuhan bagi sekalian alam. Ya. Yang manakah yang berdiri padaku itu ya? Kalau itu sudah menjadi satu antara wa dengan hu, huwa, aina ma kuntum, maka aku adalah kamu. Artinya, dia itu kalau sudah semuanya padamu, wa huwa ma'akum, Al-Hadid ayat 4 itu. Wa huwa ma'akum, aina ma kuntum. Itulah dasarnya aku tadi. Dengan perpaduan kesempurnaan yang telah dibuat menjadi satu, dua dia menjadi satu. Kalau dalam syariat itu ditandakan dua domah berkumpul itu pada alif kasroh baris dua di atas a, disebut dengan an. An ini adalah nama batin diri. Nah itu batin baru. Nah dua garis di atas alif. Nah apa yang maksud dua garis? Dua domah yang menjadikan wujudnya alif, an namanya. Nah itu ya. Nah sama artinya dua dia yang tak terhingga dengan dia yang terhingga menyatu menjadi wahwa. Wahwa ini artinya cuma satu, artinya dia. Kalau dipisahkan satu wa satu hu, sama-sama dia. Disatukan tetap aja artinya dia. Nah tapi apa yang terlihat dengan bertemunya dua dia, itulah aku. Akulah ya yang terlihat pada dia. Nah siapa aku itu? Aku itu adalah dia. Siapa dia? Dia itu adalah aku. Jadi bagaimana caranya mencari kebenarannya? Air laut, ombak. Mana yang kita pisahkan? Tidak bisa kita pisahkan. Air laut dengan ombaknya. Itu aku dengan dia. Itu susah dipisahkan. Tapi bagaimanapun untuk kita tahu caranya, menjadilah air laut itu. Baru kita paham apa yang air laut, apa yang ombak. Inilah fungsinya batin hikmah, supaya kita nak paham apa nih air laut, apa nih yang dikatakan ombak. Aku dan dia, dia dan aku. Kalau kita tidak jadi aku pada dia, bagaimana kita mengerti? Inilah dua dia, dua domah menjadi satu, yaitu aku. Begitu, paham? Insyaallah ya. Jadi nyata pada aku ya. Nyata pada aku. Aku ini terwujud setelah dua-duanya sempurna menjadi dia. Ya.
sempurna menjadi dia. Kalau untuk Tuhan, ini yang terlihat wa. Kalau Tuhan dari wa adalah hu. Nah, kan gitu. Aku Tuhan oleh sekalian alam, tapi Tuhanku adalah dia yang tak terhingga. Itu dalam satu jalan. Makanya melihat kejadian wa dengan domah. Waw ditulis dari atas ke bawah. Domah ditulis dari bawah ke atas. Artinya yang ke atas ke bawah itu hanya nyawa. Itulah gemahu atau napas batin sejati yang mengalir antara hubungan aku dan dia. Nah, itu pada hakikatnya nanti itu. Tapi kemana hikmah itu mengalirnya nanti akan terjawab sendiri dengan adanya kalam-kalam sufi yang akan dikirim nanti, dituntun melalui kalam sufi dalam rekod-rekod yang dibuat, insyaallah. Insyaallah. Baik Buya, terima kasih banyak Buya atas bimbingan tuntunannya. Ya, makanya domah itu macam mana ku ada domah? Dari apa domah itu terbuat? Domah itu adalah batin tertinggi, sir tertinggi, tidak ada lagi. Karena yang pertama terjadi itu adalah harfiah, baru hijaiyah. Tapi kalau di iman, karena dia jatuh ke tulis baca, yang jadi dulu hijaiyah, baru harfiah. Karena harfiah menjadi tanda baca. Betul? Dan hijaiyah menjadi kata, menjadi kodrat. Tetapi di dalam Tuhan, mana ada tulisan dengan Tuhan? Tidak kenal Tuhan itu tulisan. Maka dikatakan olehnya, harfiah jauh lebih dulu ada sebelum hijaiyah ada. Hijaiyah ada setelah alam terbuka. Sebelum alam terbuka, yang ada hanya harfiah. Harfiahlah yang bisa merubah hijaiyah. Tapi hijaiyah tidak mampu merubah harfiah. Disusun alif 3, suruh dia rubah harfiah, tidak akan bisa. Tapi susun alif 3, suruh harfiah merubah, dia rubah a, i, u. Maka dikatakan harfiah adalah mutlak. Mana yang dia jadikan u akan tetap u. Mana yang dia jadikan i tetap i. Mana yang dia jadikan a akan jadi a. Itu makanya harfiah lebih awal ada daripada hijaiyah. Karena domah u ada sir sebelum semua ada. Di zaman aku. Paham? Insyaallah. Baik. Terima kasih Buya, paham. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah. Insyaallah kalau kita bisa petik tadi apa yang diulas oleh mursyid kita, dia sudah semua kesempurnaan menjadi cabut. Bagaimana kita menyatu satu di dalam hal ini sehingga kita bisa mengalami, yang mengalami itulah yang bisa menjawab dengan sendirinya. Betul. Barakallah Buya, insyaallah. Insyaallah. Jangan tanyakan mimpimu kepada orang, karena hanya kamu yang tahu mimpimu. Nah itulah apa yang kamu alamkan, yang kamu alami dan kamu rasakan, itu rahasiamu kepadaku. Ya kan gitu. Tapi kalau untuk pemahaman boleh kita bermuzakarah. Silakan yang lain. Insyaallah. Lain mengajukan tangan maupun mursyid kita masih ada. Alhamdulillah. Ya, silakan Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjabarannya Buya, bagaimana supaya kita tidak menyembah kepada Tuhan yang berupa tulisan Buya? Harus kita melihat kepada waw, yaitu suara
disebut dia ada, dilihat tidak ada. Itu namanya huruf tenggelam atau batin tenggelam. Karena dari batin tenggelam itu disebut hakikat. Hakikat itu akan menuju hakiki terdalam, yaitu dia pada hu. Sementara hakikat itu dia pada wa. Wa itu masih alif kasroh a, akan terjadi hal yang nyata. Tetapi kepada hu tidak ada yang nyata. Itulah dikatakan dia ada di dalam ketiadaan. Itulah yang dikatakan tak terhingga. Maka kalau kita menyebut Allah, Allah harus menuju dia. Gitu. Orang yang tidak menuju dia, maka tulisan itu sudah menjadi berhala bagi dia. Paham? Karena bertuhan, beriman memang butuh ayat. Kalau bertuhan, ayat akan merusak hubunganmu dengan Tuhan. Karena kamu telah menghadirkan sesuatu melainkan diri. Paham? Insya Allah. Jadi Buya, insya Allah. Itu ya. Itu yang tak berhuruf, tak bersuara itu tadi. Gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa itu lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barakallahu. Barangkali para imam yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjabaran tentang batin suci itu, ya, batin abadi itu. Batin abadi banyak. Batin abadi, batin murni atau bagaimana? Batin murni itu ya. Batin murni itu Bagaimana? adalah hu atau gema. Gema itu bukan suara. Gema itu bukan kata. Gema itu adalah suatu sir batin murni, yang mana gema itu akan mengalirkan apapun dengan kemurniannya. Halus, lebih halus lagi dari yang halus. Itulah murninya gema itu. Gema itu adalah alunan, lantunan dari kata yang membunyikan jantung. Jantung itu hanya berbunyi sekali, tapi gemanya itu berulang-ulang kali. Kalau dia lebih dari satu, bukan bunyi namanya, itu gema. Kalau satu kali itu bunyi, yang kedua kali, tiga kali itu gema. Nah, inilah yang digemakan adalah kodratnya batin murni. Batin murni ini yang akan menghadirkan batin sejati. Karena kemurniannya, maka nafas atau batin sejati akan mengalir menghidupkan seluruh batin. Begitu, paham? Insyaallah. Gitu. Sekarang bisa nggak kamu melihat denyut jantung? Kan bisa? Nggak bisa ya? Bisa nggak melihat sir denyut jantungnya? Bisa ya. Bisa melihat denyut jantungnya? Denyutnya nggak bisa tapi terasa ya. Nah, berarti kan saking murninya tidak bisa dilihat. Iya. Nah, gitu. Baik, insya Allah. Ada lagi yang bisa, yang mau bertanya, silakan. Jadi jemaah harus paham, kajian ini adalah kajian naluri yang paling dalam. Hati naluri, sanubari nurani, itu adalah bekal untuk mendapatkan. Jiwa adalah sandaran, rasa adalah kejaran, rahasia bentuknya. Jadi semua itu berlandaskan nurani, hati yang paling dalam. Rasa bisa bercerita, pandang bisa menjadi rasa. Inilah kaji aku yang tak terbantu oleh apapun kekuatan, melainkan datangnya kekuatanku yang akan bisa membantumu mendapatkan aku. Baik, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Mohon maaf saya bertanya lagi Buya. Insyaallah, silakan. Mohon penjabarannya Buya, bahas dalam kalam Buya itu mengatakan jangan mencariku karena aku sudah menjadi sesuatu padamu. Sesuatu itu bagaimana maksudnya Buya? Kalau sesuatu saya juga nggak tahu. Tapi kalau kamu dapat kamar kosong, bisa nggak mengatakan ada sesuatu di dalam? Ya kan? Nah itulah dia. Mengatakan Allah itu kalau bernama itu bukan Tuhan dia. Memanggil dia itu menggugurkan penamaan atas ketuhanan. Tidak ada perumpamaan untuk Tuhan. Tidak ada nama untuk Tuhan. Junjungan Tuhan itu disebut dengan Dia yang Maha Ada. Nah itu dia itu. Jadi kalau kita yakin dengan Dia, kemana kita arahkan? Membuktikan Dia ada. Tentu dengan berdirinya wujud dari Dia itu sendiri. Ya, coba bisa nggak kamu melihat dirimu sepenuhnya tanpa kaca? Tidak bisa kan? Tapi kalau sudah ada kaca cermin di depan, bisa nggak kamu lihat dirimu? Insya Allah bisa. Itulah pantulan dari batin murni gemahu itu yang akan memperlihatkan wujudmu kepada Dia. Sesungguhnya Dia ingin melihat kodrat sejatinya. Itulah yang dikatakan menatap Dia melalui kodratnya sendiri. Apapunlah itu, Dia katakan, engkau adalah jiwa ragaku. Bagaimana kita memisahkan? Jiwa itu adalah raga. Raga itu bentuk dari jiwa. Paham? Maka kalau kamu ragu kepada Tuhanmu, mudah caranya. Perlihatkan wujudnya kepada Dia. Yakinkan inilah wujud kamu yang sebenarnya. Bukan wujudku ya Allah. Kalau kamu meragukan Dia, kalau Dia takut kehilanganmu, maka perlihatkanlah wujud itu, karena wujud itu miliknya semata. Paham? Nah, jadi tidak perlu lagi kamu cari Dia itu. Perlihatkan aja dirimu, maka Dia akan tahu kenapa Dia tidak mau kehilangan. Kan gitu, maka Dia zahirkanlah jiwa raganya. Jiwa raganya itu terlihat oleh dirinya sendiri. Paham? Insya Allah Bu. Insya Allah. Jangan kamu cari alam abadi, karena alam abadi itu cintamu yang tidak bisa dihentikan. Jangan kamu cari tempat yang tak terhingga. Yang tak terhingga itu adalah asal usulmu yang sangat tinggi. Paham? Insya Allah Bu. Insya Allah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Tidak hendaknya kita melihat wujudnya semata. Tidak perlu kita bingung. Kalau kita bingung, lihatlah diri kita. Perlihatkan diri kita. Diri kita. Ya. Kalau kita melihat diri kita itu biasa. Tapi perlihatkanlah diri kita. Gemahu alam murni, batin murni ibarat kaca memantulkan wujudnya kepada Dia. Maka Dia telah menatap kodrat sejatinya. Kalau ingin jadi kodrat sejatinya, jangan berikan penamaan atau pengakuan terhadap diri ini. Bahwasan ini adalah titipannya kepada sebuah Dia yang terlihat. Dia titipkan zohir ini agar dipelihara, karena apabila aku kehilangan, aku akan melihatnya, dan apabila aku menyentuhnya dan memeluknya, dia akan menangis kesendirian. Sesungguhnya dia bukan sendiri, ternyata aku sedang memeluknya dia. Aku sedang memeluk dia, maka dia menangis kesendirian, padahal dia bukan sendiri, aku ada dalam pelukannya. Begitulah. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah Bu ya. Bukan lagi kita para jemaah. Dia sesungguhnya saking nyatunya. Insya Allah, mudah-mudahan Insya Allah bisa dipahami dengan segala nikmat. Ingat,
Jalan salah satu dari upaya mengkaji aku. Kalau ingin mengkaji aku, ia jadi aku. Ya. Kalau ingin tahu siapa dia, menjadi dialah. Sesuatu kedekatan bisa membuat persekutuan dengan padaku, tetapi sesuatu yang kembali menjadi aku tiada sekutu bagiku. Sedekat apapun kamu denganku adalah sekutu. Sempat kamu bersentuhan, maka syirik hukumnya. Tapi apabila engkau kembali menjadi aku, inna lillahi, alif kembali kepada alif, tidak ada batasan dan bedaan, maka aku telah kembali menjadi aku. Itulah yang tidak bersekutu. Kapan saatnya? Silahkan kapan maumu. Tidak ada waktu dan perjalanan yang mengatur terhadap aku denganmu. Paham? Insya Allah. Alhamdulillah. Baik jemaah sekalian, alhamdulillah. Kita sudah memahami, tinggal kita lagi menunggu, ya. Tinggal kita lagi menunggu bagaimana nanti diatur dari kalam yang akan dikirim, kalam-kalam sufi, untuk kamu bisa lebur di dalam kalam itu dan mengikuti kalam itu sepenuhnya. Dan jangan ingkar. Kenapa? Aku bukan sebuah tujuan yang engkau tuju, dan engkau bukan sesuatu yang pergi menuju, dan aku bukan sesuatu tujuan, tetapi menjadi jalan itu sendiri. Itu yang dikatakan siratal lazi. Manusia itu adalah jalan yang tersirat antara Tuhan dengan umat, berbentuk aku. Alhamdulillah jemaah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Alhamdulillah, insyaallah untuk pertemuan kita malam ini akan menjadi suatu pertambahan pemahaman daripada kerohanian kita. Mudah-mudahan bisa diimani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, insyaallah. Alhamdulillah, silakan ditunggu kedatangan dari kalam-kalam yang akan dikirim. Mana batin mutlak itu, mana sir wujud itu, mana faham itu, nanti akan mengalir dia menuju jiwamu. Di situ kamu akan tahu. Kalau ingin mengenalku, harus dengan izinku, yaitu dengan mendapatkan aliran batin makna. Aliran batin makna ini akan merubah potensimu. Kemana dia mengalir, dari mana dia mengalir, insya Allah nanti akan disampaikan melalui perjalanan gema atau perjalanan rekaman yang akan disampaikan, yaitu kalam-kalam sufi, insya Allah. Demikian para grup 11, mudah-mudahan selalu semangat, kompak selalu, sering-sering mengadakan muzakarah saling diperhatikan dan memperhatikan. Di sini saya sarankan kepada khalifahnya untuk lebih dekat dengan jemaah, jangan terlalu jauh dengan jemaah kalau ingin berhasil. Itu peringatan dari saya. Kenapa? Aku jadi Tuhan karena umat, engkau jadi khalifah karena imam. Kalau imam itu adalah buku bagimu dan kamu adalah pulpennya, dan aku adalah yang menyaksikan keduanya itu. Silakan berhubungan dengan baik, silaturahmi, dekatkan hati, dekatkan jiwa, jalin kasih sayang yang lebih kuat antara satu dengan yang lain. Insya Allah, mudah-mudahan kalian menjadi rahim makumullah, yaitu sebuah diri tempat bermakumnya Allah. Insya Allah. Amin. Alhamdulillah jemaah, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Selamat bergabung grup 11. Semudah-mudahan menjadi satu wadah yang bisa menempati makom terbaik yang selalu kompak dalam menerima ilmu, insya Allah. Dan sebelum mulai live, setiapnya selesaikan mana yang ada kekurangan, sorban yang salah naruh, background yang belum dipasang, dan bagaimana HP yang rusak videonya, tolong diselesaikan di saat muzakarah salih, karena kita ditonton oleh puluhan negara.
Jadi harapan saya jaga citra nama baik dan tampilkan keindahan Islam itu. Insya Allah. Baik, untuk pertemuan kita saat ini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya. Insya Allah.